Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala kulli niyatin salihah linais sa'adah wassalamah wal bisyarah wassihah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sholawatan riyin sing sholawate mareke atine adem nggih. Sareng-sareng mau sholawat Jibril. Monggo. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa dhali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad, ya arushal khafiqaini. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya
bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Fadilatul muhtaramin yang saya hormati Bapak Camat, sahabat saya. Terima kasih Pak Camat. Terus dari ngaos di asing terpanggil oleh Pak Camat. Pak Bapak Kapolsek, terima kasih. Sahabat saya Bu Sri Wahyuni sebagai pengawas utama 5 kecamatan Ambarawa, Tuntang, Banyubiru, Bawen, dan Beringin. Leres bumi. Satu Indonesia itu hanya ada 4 seperti Bu Wahyuni. Mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Dan tidak lupa sahabat-sahabatku, kalau panggil sahabat, saya itu pernah jadi guru TK tahun 2007. Sebelum sekarang jadi pengguruan. Jadi saya pernah jadi guru TK 1 tahun, jadi guru SD 3 tahun Pak. Sampai sekarang tepuk anak soleh masih ingat. Aku prok anak soleh, prok wajib soleh, prok wajib ngaji, prok tua, prok dihormati, prok Islam sampai mati. Alhamdulillah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Islam apa? Coba kita menang, ulangi lagi. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, para guru dihormati, Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Terima kasih anak-anak. Pak Camat sudah panggil, Pak Kapolsek sampun, sebagai panitia terima kasih, para artis terima kasih, dan sahabat-sahabatku sekalian, calon penghuni swarga nak sido. Loh, Pak Camat itu udah patuh yang mendapatkan rahmat Allah itu para guru. Kalau saya lebih dari itu Pak, saya menemukan satu hadis bahwa guru, khususnya loh ya, guru PAUD, TK, berarti TK, LA, SDMI ini khususnya SMP mungkin, karena SMP itu masih kategori anak. Itu bukan hanya dapat rahmat Allah, tapi jaminan masuk surga kelas eksekutif Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngerti yang itu kalau betul pindah jadi pengguluan. Hadisnya begini, kalau nggak percaya nanti panjenengan cek di dalam kitab hadis. Boleh Bukhari, boleh Muslim, atau nggak punya kitabnya. Sekarang ada yang semua orang punya kitabnya. Namanya kitab Al-Androidi. BKB tuh. Ini hadisnya. Inna fil jannati darun
yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farrahas sibyan al hadis au kamakan. Artosipun mengatakan sesungguhnya di surga ini ada satu bangunan yang sangat indah, namanya Darul Farah. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab ya, kebanyakan guru PAI, Farah itu gembira, gedung gembira ria di surga itu ada, namanya Darul Farah. Jadi di surga itu ya macam-macam, ada rumah, ada istana, tapi ada satu gedung khusus namanya gedung gembira ria. Kalau di area kita itu ya salokalah ngono khusus. Orang tidak semua bisa masuk saloka, larang kok. Harus beli tiket. Di surga juga begitu. Kata hadis ini, la yadkhuluha, ora kabeh bisa masuk Darul Farah. Gak semuanya bisa masuk saloka. Di surga itu tidak semua bisa mengakses yang namanya gedung Darul Farah ini, illa man farrohas sibyan, kecuali guru PAUD, TK dan SD. Lho, ono bahasa Arab guru TK, yo ada. Lawang di situ bahasanya farrohas sibyan, orang yang kegiatannya selalu menyenangkan anak-anak. Setiap hari perbuatannya nyeneng ke anak. Tapi tentunya ini khusus guru-guru yang ngajarnya menyenangkan tentunya. Yo nun sewu nek gurune gablok, galak, sitik-sitik mendelik, yo maaf. Ini berarti kan ada pengecualian. Jadi ngajar anak dengan penuh kasih sayang dan menyenangkan, pahalanya surga kelas VVIP. Gitu. Aku kalau sekolah sama buku pengawas harus hafal ya hadis ini. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau saya jelaskan ini kok, ini momennya bukan momen apa ya? Ini momen rojariyah, bukan cepat. Saya sangat bersyukur sekali kok baru kali ini ngaji di apa ya, jam'iyah yang dimiliki oleh guru-guru namanya Al-Muqtakim. Tidak tahu apa ini hanya diberingin saja atau yang pasti saya belum pernah menemukan bisa seperti ini. Kalau hanya diberingin saja berarti saya akui Korwil beringin dan guru-gurunya is the best. Ya, tepuk tangan untuk Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kalau kita bicara Isra dan Mi'raj, maka kita tidak akan terlepas dari surah Al-Isra ayat 1 yang kita bacakan tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Perlu diketahui ada hal yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj, yaitu saat terjadinya Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, pulang lagi. Saat itu adalah sedang terjadi Amul Huzni. Buka sejarah ini. Tahun kesedihan, Rasulullah sedang baru saja ditinggal pasangan yang paling dicintai, namanya Siti Khadijah, meninggal dunia. Dan tidak ada kesusahan
yang paling susah bagi bapak-bapak termasuk Rasulullah, kecuali saat beliau ditinggal pasangan hidup yang paling dicintainya, yaitu Khadijah. Gak tahu saya kalau Pak Camat ditinggal istrinya juga mungkin, ya Pak Kapolsek juga saya nggak tahu, atau saya sendiri kalau ditinggal istri, apalagi saya kepala KUA, nggak tahu bisa seperti beliau atau tidak, saya nggak menjamin Pak. Yang pasti begitu pentingnya peran pasangan hidup untuk kesuksesan kita, sampai Rasulullah pun bersedih saat itu. Tinggal istri, tinggal paman, terus orang-orang kafir itu semakin memusuhi, beliau dilempari batu, sangat sedih. Sehingga kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelesaikan kesedihan beliau dengan mengangkat beliau, dijalankannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Mi'raj ke Sidratul Muntaha dengan sebutan Isra. Dan di situ ada istilah barokna haula yang akan membawa keberkahan bagi di sekelilingnya. Apa hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kalau ada orang yang sedih dalam hidupnya, wajar. Rasulullah pun sedih. Rasulullah itu ditinggal bukan hanya oleh istrinya, punya anak 3 kakung meninggal semua. Rasulullah, makanya tidak ada kemudian penerus Rasulullah yang kakung, tidak ada. Karena putra beliau 3-tiganya laki-laki semua meninggal dunia. Itu tidak disebut sebagai amul husni. Tapi saat meninggal oleh istrinya, disebut dengan tahun kesedihan. Jadi dalam hidup kita meninggal oleh suami, meninggal oleh istri, meninggal oleh anak, meninggal oleh mantan, siapa lagi? Ditinggal siapapun, orang tua, saudara, paman, pakde, sedih itu wajar. Garis bawahi. Tetapi larut dalam kesedihan itu tidak wajar. Makanya jangan larut dalam kesedihan. Dua penyakit dalam hidup ini sampai oleh Allah disebut lebih dari 15 kali. Siapapun yang punya 2 penyakit ini, dia tidak akan bahagia sama sekali. Walaupun hartanya bertumpuk, tidak akan bahagia. Apa penyakit itu? 1 al-khauf, 2 al-hazn. Pertama khauf itu khawatir. Yang kedua al-hazn, kesedihan. Khawatir itu susah, takut dengan apa yang belum terjadi. Hazn, kesedihan, mengenang apa yang telah terjadi. Jadi takut dengan yang belum terjadi, atau kita sedih dengan apa yang telah terjadi. Ini kalau orang masih punya 2 penyakit ini, hidupnya tidak mungkin bahagia. Catat. Padahal hidup ini harus bahagia. Makanya Quran mengatakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebelah ini Allah, sebelah ini Allah. Orang kompak. Bu, saya mau tanya, kok ya? Apa memang guru-guru SD di Beringin ini mayoritas perempuan gitu? Ini kok 90% wedok. Sekelangane Zodi itu Gonjari. Apa sebenarnya banyak tapi rak melu ngaji?
Nah, coba kita cek dari ombak suaranya. Bu. Oh, kompak. Pak. Aku bisa beda jawabannya. Dalam. Turunnya ono sing ibu dalam. Pak. Ibu kan halus, suaranya halus, budi tutur katanya halus, budi bahasanya halus. Maka ada orang yang mengatakan perempuan termasuk golongan makhluk orakulus, makhluk yang serba halus. Tekan ini mau ngaji dia Bun, kita punya dua penyakit ini. Saya tapi ya gimana-mana ngaji sekarang kok banyak perempuan. Saya sendiri apa ya, jamaah pengajian sih eksis jamaah pengajian perempuan. Sampai nama yang paling banyak kalau mirip-mirip jamaah pengajian An-Nisa, kurang jamaah pengajian Ar-Rijal. Ya muslimatan itu ada, tapi di jalan apa? Ternyata saya baru menemukan takguli materi ketika kemarin ngaji Hari Ibu. Hari Ibu minta dijelaskan, pakai saya khusus mau pengajian ibu-ibu minta dijelaskan tentang keutamaan dan keistimewaan wanita perspektif Islam. Wah, melek sing ngaji kok ngarang ngene. Tak boleh dalil-dalil ujug-ujug Mas Allah, Pak. Kita enggak boleh iri, Pak. Hanya saya punya 3 kesimpulan. Perempuan memang istimewa. Satu, perempuan sebagai anak perempuan. Ini jarang dibahas. Saya cari referensinya, hadisnya ketemu. Ada hadis begini. Siapa punya anak perempuan 2, kemudian dididik, dibesarkan sampai balik jadi wanita solihah, orang tuanya masuk surga bersamaku seperti ini. Udah main. Kalau kita sering dengarnya kan anak yatim, anak wakafilul yatim, saya dengan orang yang ngurus anak yatim besok di surga kayak gini. Ini enggak. Orang tua yang punya 2 anak perempuan dididik dengan baik, dijadikan wanita solihah, orang tuanya besok di surga bareng Nabi kayak gini. Amin. Tapi jenengan nak punya anak perempuan baru 1, segera tambah. Yo wong Nabi seke lho. Sopo sing duwe anak wedok lho jadi wanita solihah, apa meneh jadi guru agama. Besok panjenengan bisa menggunakan tiket untuk memasukkan orang tuanya, bapak ibunya jejer dengan Rasulullah. Gak percaya, cek hadisnya. Hadisnya sahih. Oh, wis telu. Baik, tak golekno hadisnya. Ada. Kalau panjenengan tidak percaya, nanti cek sendiri. Cocok pada yang ngapusi, cek sendiri. Ada hadis lain, barang siapa punya anak perempuan 3, acungkan jari yang punya anak wedok telu dapat door prize dari Pak Camat. Dapat door prize dari saya, boleh lah. Casingnya. Saya sudah 2 anak perempuan, alhamdulillah Mas Camat. Tinggal saya didik aja jadi wanita soleh. Barang siapa punya anak perempuan 3, dibesarkan, dididik dengan baik, jadi wanita solihah, orang tuanya dijamin tidak akan masuk neraka. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, anak ulangan kabeh Mas Tadi. Si anak lanang ngono hadise ngapunten. Itu kita baru bicara tentang keutamaan perempuan sebagai anak.
Belum kita bicara perempuan sebagai istri, belum kita bicara perempuan sebagai ibu. Itu luas najine dewi. Kalau saya undang meneng baik. ini Masya Allah perempuan bukan main. Kita sedikit bicara tentang Isra Mi'raj saja. Dan tidak usah lama-lama. Oke, setuju nggih? Karena Isra Mi'raj itu kan hasilnya sholat. Lu kok ngaji Isra Mi'raj, ngrungu adzan ora leren, sing salah sapa? Sing salah sapa? Aku tak kudu bae saiki. Kita lanjutkan. Ini Isra Mi'raj. Besok lagi bahas perempuan. Karena nggak ada habisnya bahas perempuan. Karena perempuan itu sebagai bahas orang TM membahas perempuan. Karena perempuan itu sumber kenikmatan dan juga sumber fitnah. Nah, jadi imbang, sumber kebahagiaan dunia tapi juga sumber fitnah di dunia. Saya baru cerita Pak sama ini untuk hati-hati kita Pak sebagai ya tidaklah pejabat negara, juga tokoh masyarakat, Pak Camat, Pak Kapolsek, semuanya saja lah ya. Kita tidak usah bicara siapa. Panjenengan main ke Ambarawa. Sekarang yang sedang viral di Ambarawa apa? Benteng. Selfie di Benteng Ambarawa. Jangan lupa sebelah Benteng Ambarawa itu ada LP yang masih aktif, lembaga pemasyarakatan yang masih aktif. Saya baru diceritani oleh staf penyuluh, Pak, saya izin sedang penyuluhan di LP. Cerita, Pak, di LP Ambarawa itu ada 4 tokoh agama. Keempat-empatnya penceramah seperti saya. Penghuni LP lo ya. Keempat-empatnya dai, keempat-empatnya kiai, keempat-empatnya penceramah, bahkan terkenal, videonya banyak di YouTube. Keempat-empatnya pengasuh pondok pesantren. Keempat-empatnya kasusnya sama karena wanita. Mari kita hati-hati saling mendoakan pasangan. Oke, apalagi sebagai tokoh masyarakat. Sebenarnya itu nggak gitu. Ya Allah, muka-muka Pak Dayat izin ganteng, menengok-nengok orang kepicut lihat cukup duit bojo siji, wae. Amin ya robbal. Jatuh. Yang paling banyak sekarang para pejabat yang jatuh karena wanita, kita lihat sedang viral juga ada. Ora usah diomong ke wonge. Ini pembelajaran. Artis gak usah diikut. Astagfirullah. Ayo awake dhewe tambah astagfirullah. Fi
Bu? Sampun ngantuk? Derek? Itu kan jam piro biasa? Jam 5. Monggo tekan jam 5, kalau tak langsung riyen. Bu, begitu hebatnya wanita. Sampai Rasulullah itu Isra Mi'raj naik munggah langit niku kok wonten ambon-ambon wangi banget. Ini ada hubungannya dengan wanita lagi. Di bulan Rajab Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik ke atas itu ada bau harum yang sangat menyengat. Kira-kira bau nopo itu? Iki sapa sing masak kok mambune wangi. Padahal di atas langit sana. Malaikat Kanjeng Nabi, malaikat Jibril, iki mampu apa? Malaikat dalam Kanjeng Nabi menika ambon-ambonan medal saking makomipun wanita yang paling mulia, bertauhid hanya menyembah Allah di saat semua orang kafir menyembah berhala dan manusia. Beliau adalah sinten Bu? Beliau adalah sinten? Ayo kok malah ngomong sinten lho, sing Siti Masito, sing Siti Masruro. Masito iki kan guru PA ya Yo perempuan yang sangat taat kepada suaminya, bertauhid kepada Allah, padahal suaminya orang yang paling zalim sedunia. Siapa? Siti. Orang kompak sih. Apa buku sejarahnya beda ya ini? Siti Mesarok. Ya. Ono Siti Khadijah, ono Siti Asia. Bu, ada 3 penghulu sorga, 3-tiganya perempuan, dari kalangan perempuan. Ada 3 penghulu sorga. Jadi istilah penghulu itu orang yang akan menjadi pimpinan sorga dari kaum perempuan. 3 orang. Ini namanya penghulu, pimpinan ahli sorga dari kalangan perempuan itu 3. Namanya Siti. Oh, 3-tiganya Siti. Makanya barokah orang yang namanya Siti. Acungkan tangan. Ayo sebutkan 3-tiganya. Saya kalau orang bawa cash, jadi biasanya kalau sopos bisa jawab dan kayak ini saya ketahui mau lali mau aja. Lali. Pertama, Siti Khadijah. Nanti akan kita jawab pada perjalanan Rasulullah ini. Saat bertemu dengan mencium bau harum yang keluar dari makamnya seorang perempuan. Siti Khadijah dengan pasangan hidup yang paling sempurna, orang yang paling baik dan paling soleh sedunia. Itu Siti Khadijah, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan tak tergantikan di hati Rasulullah. Makanya walaupun beliau nikah dengan Aisyah, itu kadang-kadang keceletot nyebut Siti Khadijah. Ada panjenengan maaf kalau punya kok suami second. Suami second istilahnya apa? Kalau dunia KUA itu enggak dulu, masalahnya sering second dapat second dapat grace dapat second, itu udah biasa. Oke. Suami kok second, salah ngomong orang ngomong jenengan yang kok jebule yangnya mayak bojone piye ngono. Itu Rasulullah begitu, Pak. Udah Aisyah kok Khadijah itu udah biasa, makanya marah-marah. Ada sejarahnya, itu fakta. Cemburu dalam rumah tangga itu
biasa. Yang penting jangan cemburu. Makanya kan ada istilah wong wedok ngurusi bojone ngamuk-ngamuk, ngurusi bojone loro lho ngamuk-ngamuk. Wong bojone kagum, bojone lanang loro, diurusi ning rumah sakit. Dipijeti suwe-suwe ini teplak-teplak lho. Lah wong loro ngelindure kok ora. Biasanya tiap hari manggilnya ibu lho kok ngelindure. Mah. Mamanya mana? Sampai undang-undangnya ibu kok ini jadi mah. Hati-hati lho Bu ya. Hati-hati. Sampai undang mbok, malah ujung-ujung ngelindur mah. Rasulullah begitu. Wanita terbaik, calon penghuni surga, penghulu surga. Pertama Siti Khadijah. Yang kedua Siti Maryam. Siapa beliau? Ibunya Nabi Isa alaihi salam yang dicoba oleh Allah, tidak punya pasangan dalam hidupnya sampai kematiannya, tetapi dicoba fitnah yang besar, harus hamil tanpa ada campur tangan seorang pria sekalipun. Makanya panjenengan kalau ada di kampungnya kok hamil tanpa ada campur tangan pria, itu harus positif thinking. The next Maryam, no. Makanya kalau nek nikah misal kok padarannya pun ketok, enten iki kula husnudon mawon. Oh, iki berarti manten lemu. Kalau tadi salah-salah ya harus kiai desa Pak Mulu rasa lho nikahnya lho kok rasa wis hamil kok nikahnya ora sah. Sapa yang orang sah? Lawan sisa. Sapa sing ora ngesah? Undang-undang ngesah kompilasi hukum Islam mengesahkan. Ini khusus kita loh ya, jangan dikasih tahu anak-anak muda. Ini kita bicara hukum. Kompilasi hukum Islam pasal 51 poin A, nikah wanita hamil boleh. Yang kedua, nikah wanita hamil tidak usah diulangi pernikahannya setelah anaknya dilahirkan. Yang ketiga, nikah wanita hamil dilindungi oleh undang-undang. Itu ada. Oh, ya ini ya. Wira undang-undang belum mesti. Lah saiki pikirnya gimana? Baca di dalam fikihnya Imam Syafi'i. Tak seperti kita bening pulau lali. Launakaha hamilan minaz zina sohanikahuhu qat'an wa yajuzu waqtuha qabla waqtihi. Syafi'iyah. Barang siapa seorang perempuan karena zina menikah dengan laki-laki, maka pernikahannya itu sah qat'an. Qat'an itu pasti sah. Wa yajuzu, dan boleh hubungan seksualnya qabla waqtihi, walaupun anaknya belum dilahirkan. Jadi rahasia ya. Ini jangan ngerti, wes nek ngono ambil di sini wae. Ini urusan boleh atau tidak, bukan urusan haram atau tidak. Urusan haram, zina itu pasti haramnya zina. Tetapi hukum ini harus kita ketahui sebagai para guru PAI. Makanya ngaji itu harus sampai muhadzab, harus sampai fikih madzhabil arba'ah. Nanti kita akan luas pandangannya. Tidak cepat kalau hamil orang sah. Orang hamil tidak sah itu kalau kehamilan iddah. Dia punya suami, kemudian hamil, kemudian dia pisahnya karena di pengadilan atau meninggal, dia tidak boleh nikah dulu. Karena ini ada bibit dari suami lama. Jangan ditambah-tambahin, nanti kepalanya dua bagaimana? Oh, coba ibu-ibu ini lahir sih. Kalau di ibu-ibu nanti lahir bingung, iki mirip sing biyen apa sing saiki? Iki anake sapa?
Loh kok iki mirip tonggone, makanya hati-hati Pak. Kalau duwe anak didelok-delok iki mirip sopo anakku. Pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Maryam, yang ketiga Siti Asiyah, wanita yang bertauhid, hidup di saat orang-orang tidak menyembah Allah, termasuk suaminya yang dipertuhankan saat itu, orang yang paling zalim sedunia, tetapi dia tetap taat kepada Allah dan kepada suaminya. Dia sebagai penghulu surga. Makanya maaf, saya sering bercerita ini terutama kepada kaum ibu-ibu. Siapa tahu kita punya suami rodo-rodo galak, rodo-rodo dolim. Dengarkan cerita ini. Ternyata 3 penghulu surga dari kalangan kaum wanita adalah orang yang tidak sempurna. Yang 2 tidak sempurna pasangannya. Yang 1 tidak punya pasangan, yang 1 paling buruk pasangannya. Yang 1 Siti Khadijah ini adalah orang yang paling baik pasangannya. Panjenengan milih pundi? Tentu kita milih yang paling baik. Ono dene kok misal pasangan hidup kita kurang baik, alhamdulillah ya Allah, galak-galak ke bojoku iki ora sak galak Fir'aun. Lo sampai Asia itu matinya di tangan suaminya. Alhamdulillah Pak, sampean galak kaya ngono, sapa ngerti nyebabnya aku dadi wong sabar kaya Siti Asia, tapi galak-galake sampean ora sak galak Firaun yang sampai membunuh istrinya, kan tidak ada. Alhamdulillah, kula Pak monggo diteruske galake. Ben kula dadi wong sabar. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Malah jadi bahas wanita, kebetulan ada hubungannya dengan Rojabiyah. Tapi yang terpenting Pak, kalau pengen mengupas bahwa kita tidak akan bahagia, hidup kita tidak akan bahagia kalau melihat ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 1 ini. Kalau di dalam hati kita masih punya penyakit khauf dan hazan, ini yang perlu kita perangi. Khawatiran itu harus dihilangkan. Ojo khawatiran, ojo sedihan. Yang sudah ya sudah, yang sudah tidak akan terulang lagi. Sing wis ya wis. Kita harus punya keyakinan kayak gitu. Apapun yang kita sedihkan dalam hidup ini, bila perlu tidak usah diingat-ingat. Biasanya kalau dalam rumah tangga, cok nginget-nginget mantan. Pak, mantanku biyen ora kaya sampean. Raine resik, ibunya mancu, wonge sume, lho kok sampean merongos kaya ngono ta. Iki aku duwe dosa apa, Pak? Udah yang sudah ya sudah. Enggak usah suka membahas masa lalu yang sedih, tutup buku, selesai. Siapa yang suka mengungkit masa lalu yang sudah, dia akan terkena penyakit hazan, sedih. Dia tidak akan bisa bahagia. Gak mungkin kan? Makanya sudah. Ini salah satu hikmah Isra Mi'raj. Nabi di tahun kesedihan, ditinggal pamannya, ditinggal istrinya, dimusuhi oleh masyarakat, difitnah tukang sihir. Jenengan, maaf Bu Guru, Pak Guru, tidak akan lepas dari fitnah tetangga. Tidak akan mungkin. Orang bakal diomong uang. Tidak akan ada orang yang selamat dari omongan orang, tidak akan. Coba lihat, Allah saja difitnah punya anak. Para nabi difitnah tukang sihir. Lah kita pengen lepas dari fitnah, nggak bisa. Saape-api jenengan jadi guru pasti ono sing ora seneng. Betul tidak? Makanya jangan ingin disenangi semua orang. Mustahil bin mustahal. Nggak usah. Dipuji ya biasa aja, dicemisi ya biasa aja. Wong Gusti Allah difitnah, Kanjeng Nabi difitnah, lawai dhewe sapa? Biasa aja. Difitnah biasa aja, diomong kelek ya biasa aja. Misal jenengan
kok diomong wong. Jadi guru kok mau akeh ngomong kok. Gimana? Cara meresponnya gimana? Nih, orang yang hebat ini, orang jadi guru kok gurunya calon ahli swarga, jenengan nak diomong koncone, diomong tonggone, jadi guru mau omong tok, kakean ngomong tok nih. Guru ahli swarga itu pasti respon begini. Alhamdulillah, ya Allah. Demu ngerti aku akeh omong, dia orang ngerti aku akeh utang. Neng BKK piro, neng BPD piro, neng BRI pirang-pirang. Ya nak sesi 10 tahun kamu ngasuh rumah, orang ngerti. Enak sekali. Dia orang ngerti yang aku ke akeh dosa. Dia orang ngerti yang aku ke akeh tumo. Itu caranya. Tidak akan sebaik-baiknya kita jadi guru, tetap ada yang gak suka, tetap ono sing ngomong, tetap itu. Makanya yang sudah belajar bahasa sekarang itu move on. Jadi sebenarnya pelajaran move on itu hanya pelajaran sekarang. Dalam Isra Mi'raj, move on itulah yang disebut dengan hikmah terdalam. Hidup itu harus move on, jangan move out. Oke. Yakin, saya itu ngerasa, dan ini kasusnya banyak. Bapak saya, bapak mertua saya dulu komandan Bansernya Kabupaten Purworejo, almarhum sebagai itu Komodo Kusnul Tema. Beliau paling segan saat itu pimpinan kecamatan loh. Itu tapi beliau down ketika ditinggal putra kangkungnya meninggal. Baru pulang dari Lubulu, lama di Lubulu 15 tahun, sudah mulai jadi kiai panggung yang tadi meninggal dunia. Setelah itu bapak itu akhirnya menyusul 1 tahun setelah meninggal. Maaf, ini ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Nabi itu, Masya Allah, ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, dimusuhi masyarakat. Jangan larut dalam kesedihan. Dunia masih harus berjalan, kehidupan harus berjalan, move on, diajak jalan-jalan. Makanya jenengan kok weruh koncone kok sedih, ajak jeng-jeng. Pak sama. Kalau ada yang nggak move on karena ditinggal suami, misal Pak Camat, ini tanggung jawab Pak Camat, dijak jeng-jeng Pak Camat. Terutama kalau rondo Pak Camat. Lah Nabi kan itu saat ini. Jeng-jeng. Makanya safar itu penting, jalan-jalan itu penting. Bahasa sekarang ya jeng-jeng. Healing, istilah kenal. Aku ketinggalan. Healing. Bismillah. Nah kalau kita ngikuti Kanjeng Nabi ya jalan-jalannya itu Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa, dipakai umroh gitu loh, uang sertifikasinya. Ojo gawe rumah terus, tuku tanah terus. Penting, zeng-zeng itu penting. Makanya saya kurang setuju dengan kebijakan kok Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour. Ya ada ya. Harusnya study tour itu digalakkan, jangan dilarang, tetapi study tournya itu yang harus ditata bagaimana mengandung nilai kebaikan. Itu caranya. Nah kalau dilarang, mematikan sembarang barang, mematikan pariwisata, mematikan sanggune guru-guru barang. Biasanya guru-guru bisa jeng-jeng gratis, itu olahraga. Itu harus, gak apa-apa. Harusnya dilindungi. Gak apa-apa.
penghulu jeng-jeng ojo Pak. Penghulu tugasnya jeng-jeng dulu tekan moyo tekan ini penting. Makanya kenapa dalam fikih ada fikih sama, fikih healing. Sholat saja tunduk kepada healing. Iya enggak? Sholat itu dapat bonus yang 4 jadi 2, yang 4 bisa dikosor, bisa dijamak karena menghormati healing. Loh, setuju enggak? Begitu hebatnya loh Islam itu, bahwa hidup ini harus bahagia. Hidup ini harus bahagia. Yang pertama, sedih, penyakit yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Rasulullah SAW harus move on. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an itu paket Pak, sebenarnya penyakit jiwa ini yang disebutkan lebih dari 15 kali. 1 sedih, 2 khauf. Sedih itu sedih hazan, yang kedua khauf. Sedih itu mengenang masa lalu, kalau khauf itu mengkhawatirkan yang belum terjadi. Ini juga penyakit. Orang tidak bisa bahagia kalau di dalam hatinya masih punya kekhawatiran. Ya Allah, Pak Ustaz, kula meh pensiun. Mangke nak pun pensiun kula mah apa? Ya segolah. Apa kemudian Allah itu pelit kepada pensiunan, Pak? Pak Camat pensiun kan? Pak Camat pensiun setahun setengah. Kalau orang yang khawatiran, Masya Allah Pak, saya udah mau pensiun 1,5 lagi, gimana nasib saya? Lahan pertanian tidak punya, investasi tidak punya, pekerjaan kayak ini saya udah loyo, tidak bakal ada yang terima. Gimana saya dan keluarga? Dipikir terus. Saya jawab, Pak, jangan khawatir, jangan takut dengan pensiun. Kenapa Pak Ustadz? Jenengan dorong mesti pensiun. Lu kok bisa saja kebijakan pensiunnya diundur. 58 jadi 60, bisa. Sekarang sudah diwacanakan. Nah, kalau tetap 58 gimana? Bisa saja dengan jenengan nggak pensiun, 1,5 tahun lagi pensiun, sebelum pensiun sudah meninggal dunia. Loh kan bisa saja. Kenapa? Misal, ini bukan Pak Camat saja, kasusnya siapa saja, termasuk saya. Mungkin panjenengan juga yang usianya sudah mentik-mentik di atas 50 tahun ke atas. Kenapa harus khawatir? Toh sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah pensiun malah tambah lemu-lemu, ya malah tambah sehat-sehat. Iya betul. Pak, suami saya sudah sakit-sakitan. Kalau meninggal bagaimana? Belum meninggal sebenarnya. Kalau meninggal bagaimana? Ya dikubur. Kok begitu aja susah? Lah nanti saya makan apa? Emang suami yang ngasih rezeki? Emang suami yang ngasih makan? Yakin Bu, saya punya teman takmir masjid sudah meninggal. Anaknya 1, istrinya 1, anaknya 1. Kemarin saya diundang acara hall bapaknya itu, kawan saya dari Sunoto, Pak Sutono ya. Saya kaget. Dulu ketika punya suami, beliau toko kelontongnya 1. Toko kelontongnya, kelontong macam-macam itu 1. Kemarin saya diundang haul yang ke-6 di Ungaran Barat. Sudah nggak punya suami. Toko kelontongnya 4. Anaknya sekolah kedokteran. Padahal suaminya meninggal. Berarti suami itu bukan sumber rizki. Suami itu pemakan rizki. Podo karo awake dewi. Tapi jangan disimpulkan salah loh ya. Nanti supaya usaha saya berkembang, suami saya harus dimatikan dulu ya Pak. Oh salah, sampai memahaminya.
Jadi rizki itu tidak ada hubungannya dengan suami, itu salah satu jalan saja. Jenengan kalau suaminya meninggal, bisa jadi jenengan tambah sugih, rizkinya dari anak, ya, dari cucu, dan lain sebagainya. Makanya tidak usah mengkhawatirkan, karena apa? Itulah penyakit yang membuat kita menderita. Pensiun masih 2 tahun lagi, kita menderita dari sekarang. Belum karuan pensiun, menderitanya sudah sekarang. Pensiun tenang, berarti penderitaannya jauh lebih panjang. Udahlah, nggak usah dipikir apa yang akan terjadi ke depan. Biarlah Allah yang akan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul. Pasrahkan semua urusan kita kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Makanya Quran sampai berkali-kali la khaufun alaihim walahum yahzanun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu aja berkali-kali. Jangan ketik aja ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun itu di berbagai surat banyak sekali. Tidak akan bahagia orang yang urip kesedihan, kedua khawatiran. Gak percaya? Jenengan nate naik bis diduduk paling depan. Ini ciri orang yang khawatir. Khawatir itu bahasa kerennya cemas. Kalau orang yang banyak khawatir, bukan cemas lagi, tapi cemus. Cemas terus. Nah ibu-ibu bacem, banyak cemas. Oh berat bu. Dia tidak akan hidup nikmat. Orang yang punya penyakit cemas cemus ini gak bakalan bahagia. Pernah duduk di bis paling depan, jalan-jalan. Nah, tidak bisa nyetir, tidak bisa apa, kalau kok duduknya paling depan. Harusnya kita kalau healing ini kan menikmati. Tapi kebetulan jenengan duduknya paling depan, supire pembalap. Saya pernah soalnya Pak dari Banten pulang mudik ke sini bis malam. Mardi, perasaan itu bis seperti mau nabrak tiang listrik Pak. Tapi enggak. Diciri orang yang cemas. Jenengan tidak paham mobil. Padahal si supir ini lihat tiap hari kerjaan nyupir. Oh dia supir. Udah ini. Tapi lihat jenengan orang yang cemas. Itu mobil seperti mau nabrak, pasti sikilnya melu ngerem. Pernah gitu. Padahal nggak nabrak, iya nggak? Nabrak. Supirnya malah kalau merokok, asik. Jenengan malah melu ngerem. Apa yang di depan itu enggak terjadi. Hanya pikiran kita yang takut. Itulah orang yang cemas. Kenapa? Karena kita tidak percaya dan yakin kepada supir. Ada loh keneknya yang sama-sama ahli nyupir. Supirnya wes, ayo tarik sis, kalau lo main nabrak itu kan keneknya tarik sis. Karena apa? Keneknya yakin kepada supirnya. Ini sudah lihat Pak. Kenapa kita tidak yakin kepada Allah yang sudah nyupiri awake dhewe puluhan tahun sampai usia tekan sampai niki yo mangan terus, yo kolo-kolo, yo loro, yo alhamdulillah, yo sehat meneh. Bener. Apa kita nggak percaya, nggak yakin sama Allah yang nyupiri kita ini udah paling lihai Allah itu. Udah happy aja hidup ini. Berita-berita yang membuat kita takut, Allah itu baru ini. Dua penyakit di momen Isra Mi'raj, ayo kita hilangkan dari diri kita masing-masing. Jangan larut dalam kesedihan dan jangan larut dengan pikiran negatif dengan segala sesuatu yang belum terjadi dan belum mungkin terjadi. Walaupun terjadi, insya Allah tidak sesuai negatifnya seperti yang kita bayangkan. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah fine saja. Mudah-mudahan bermanfaat.
Al-Fatihah. Ini didonganin apa untuk ketika saya sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan amin dan syakirin hamdan dakirin hamdan wa bi ni'amahu katul mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits birahmatika nastaghits birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami abdi negara, guru-guru yang ikhlas mengajarnya. Ya Allah, jadikan ini sebagai amal jariah kami kelak di akhirat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, anak-anak didik dan anak-anak kami sebagai anak-anak yang solih-solihah. Jadikanlah ya Allah kami ini orang-orang yang ahli ibadah, ahli jamaah, ahli jannah, ahli sunnah wal jamaah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.